Lalu yang berikutnya para saudara, pada waktu hidup umum Yesus, ya, dalam Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Kisah tentang perkawinan di Kana. Ya. Hal itu dibuat Yesus di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya itu, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Apa yang terjadi pada pesta perkawinan di Kana itu? Kita tahu dengan baik kisahnya, bahwa tuan pesta itu kehabisan anggur. Maria memperhatikan pertama-tama apa yang terjadi dengan situasi yang terjadi di dalam pesta ini. Dia begitu pekanya sampai kemudian tidak lagi bisa menahan diri untuk datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur, ya. Dia datang menyampaikan ini. Lalu Yesus katakan, mau apa engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tapi toh dia kemudian melakukannya. Tanda pertama, ya, yang dilakukan oleh Yesus itu dalam tata rahmat itu adalah ketika dia mempergandakan mengubah air menjadi anggur itu, dan itu atas permintaan Maria. Lalu kita katakan, bagaimana kalau misalnya waktu itu Maria itu tidak meminta, tidak mengatakan itu kepada Yesus? Mungkin ia baru akan melakukannya pada kesempatan lain. Tapi toh ini menjadi sebuah katakanlah pembuka untuk Yesus memulai karya-karyanya yang lain, tanda-tandanya yang lain. Karena itu begitu luar biasanya perkataan Maria ini. Ya, perkataan yang membawa Yesus pada sebuah keputusan untuk mulai menunjukkan itu kepada orang-orang, kekuasaannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, para saudara. Lalu yang kedua, pada waktu di Kalvari. Berkatalah Yesus kepada ibunya, inilah anakmu, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumah, yakni menghantarkannya memasuki segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup batinnya. Apa yang terjadi di Kalvari ini, para saudara, itu momen terakhir Yesus ada bersama dengan ibunya, juga dengan para muridnya. Dan dia ingat bahwa pewartaan karya keselamatan itu tidak akan pernah berhenti hanya karena selesainya kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia. Ya. Maka dia meminta Maria untuk menerima Yohanes sebagai perwakilan gereja, ya, untuk hidup bersama dengan dia. Di sini pun Yesus itu bergantung pada Maria, ya, tentang masa depan, ya, gereja, ya. Dia juga melibatkan Maria di dalamnya. Nah, sekarang kita mungkin melihat yang lebih jelas di ini, para saudara, ya, selanjutnya nanti. Ada yang bisa membacakan ini? Siapa yang bisa membacakan? Ada Romo saya. Ya, silakan. Ya. Kitab Perjanjian Lama maupun Baru. Begitu pula tradisi yang terhormat memperlihatkan peran Bunda Penyelamat dalam tata keselamatan dengan cara yang semakin jelas dan seperti menyajikan untuk kita renungkan. Dalam Perjanjian Lama, begitu pula dialah perawan yang akan mengandung dan melahirkan putra yang akan diberi nama Emmanuel. B. Dalam Perjanjian Baru, Maria membaktikan diri seutuhnya sebagai hamba Tuhan kepada pribadi serta karya putranya untuk di bawah dia dan beserta dia berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa mengabdikan diri kepada misteri penebusan. Adapun persatuan Bunda dengan putranya dalam karya penyelamatan itu terungkap sejak saat Kristus dikandung oleh Santa Perawan hingga wafatnya. Oke, ini dikatakan di dalam Lumen Gentium, para saudara, ya. Baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, itu diperlihatkan bagaimana
Allah yang menjelma menjadi manusia itu bergantung pada Maria, ciptaan Allah yang istimewa itu. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya, bahwa putra yang akan dilahirkan oleh perawan itu akan diberi nama Immanuel. Ya, artinya Allah beserta kita, Allah yang menyertai kita. Demikian pun di dalam perjanjian baru. Ya, perjanjian baru meskipun hanya sedikit mengisahkan tentang itu, tetapi seutuhnya memperlihatkan bagaimana Yesus itu sangat percaya dan dia mempercayakan dirinya pada bimbingan dan penyertaan Maria sebagai ibunya. Ibu yang mengajarkan dia juga tentang ketaatan dan kepatuhan di hadapan Allah. Ibu yang mengajarkan dia tentang ketaatan untuk bisa sampai kesetiaan dalam imannya untuk sampai di atas Kalvari. Ya. Nah, kemudian yang dikatakan oleh Montfort sekarang, ini silakan dibaca. Baik, Romo. Penjelmaan Putra Allah menjadi manusia. Inilah misteri Yesus Kristus yang pertama, yang termulia, yang paling tersembunyi, yang paling kurang dikenali. Bakti Sejati 248. Oke, jadi penjelmaan putra manusia, putra Allah menjadi manusia, oleh Montfort ini disebut sebagai misteri yang paling tersembunyi, paling kurang dikenal. Karena siapa yang mengenalnya, para saudara? Ya, kehadirannya pun itu tidak diketahui oleh semua orang. Ya, atau orang mendengarnya tapi mereka mengabaikannya. Apa sih ini? Kabar apa ini? Ya. Belum lagi kalau mereka mendengar bahwa cara kehadiran Allah ke tengah-tengah kita itu melalui cara yang tidak lazim. Bahkan tidak bisa diterima dengan akal sehat manusia. Allah menjadi manusia. Itu gimana ceritanya itu? Allah yang punya kuasa, yang bisa melakukan apapun yang tidak bisa tentu saja dilakukan oleh manusia, tapi dia bisa melakukannya, tapi malah dia memilih cara yang sangat biasa dan sederhana. Dipilihnya lagi yang untuk menjadi apa? Untuk menjadi orang tuanya, seorang perempuan dan laki-laki dari sebuah kampung yang tidak dikenal. Lalu belum lagi kehadirannya juga itu hanya ya untuk mendapatkan tempat di mana dia dilahirkan, itu hanya mendapatkan sebuah kandang yang sungguh-sungguh kotor. Bagaimana bisa menerima semua cara kerja Allah seperti ini? Karena itu menurut Montfort ini merupakan sebuah misteri yang paling tersembunyi, paling kurang dikenal. Ya. Dia melampaui segala pengertian. Dikatakan budi manusia terhenti bila direnungkan serius perilaku sang bijaksanaan yang sudah menjelma itu. Apalagi kalau mau merenungkan lebih dalam tentang bagaimana Yesus ya memperlakukan menjadikan dirinya itu seperti tidak berdaya di hadapan ciptaannya yang bernama Maria. Ya. Dia menjadi seolah-olah tidak berdaya. Dalam arti ya dia percaya sepenuhnya bahwa Maria bisa melakukan yang terbaik untuk dirinya. Ya. Kita akan berhenti para saudara untuk memikirkan ini, ya kata Montfort. Ya, jika orang sungguh-sungguh serius memikirkannya. Tapi itu merupakan kemuliaan terbesar Allah. Ya. Di dalam apa yang kita sebut sebagai misteri yang tersembunyi, yang paling kurang dikenal. Ya, tapi itu juga menunjukkan kemuliaan terbesar Allah. Kata Montfort di dalam Bakti Sejati nomor 139. Dibaca Bu Feli ya, yang dengan tunduk. Kemuliaan terbesar Allah dengan tunduk kepada Maria selama tahun-tahun itu, sang kebijaksanaan lebih memuliakan Bapa daripada seandainya ia boleh menggunakan 30 tahun itu untuk berbuat mukjizat
berkhotbah di seluruh dunia, dan menobatkan manusia. Kalau tidak, pasti ia akan melakukan semuanya itu. Bakti Sejati 139. Oke, coba bayangkan para saudara. Artinya kembali lagi ya, ini mungkin selalu disinggung ya. Bagaimana Allah yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus itu menghabiskan waktunya itu lebih banyak bersama dengan Maria, memilih untuk lebih banyak tersembunyi, ya, membiarkan dirinya tidak dikenal, ya. Selama kurang lebih 30 tahun dia ada bersama dengan Maria. Dan pada saat ketika dia memulai karya publiknya selama 3 tahun itu merupakan waktu yang sangat singkat sebenarnya. Kalau Yesus mau sejak awal, ya, dia sudah bisa melakukan banyak hal tanpa harus tersembunyi. Tapi dia memilih itu, para saudara. Dia memilih untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan Bunda Maria dan bersama dengan Yusuf, ya. Tapi apakah waktu selama 30 tahun ini merupakan waktu yang dibuang sia-sia? Nah, mungkin kita berpikir ya, seandainya Yesus melakukan itu sejak awal, mungkin dunia ini tidak akan menjadi seperti ini. Atau mungkin tidak akan ada lagi yang namanya kejahatan. Manusia tidak akan lagi berpihak pada dosa. Atau tidak akan lagi jatuh ke dalam dosa. Ya. Para saudara, kembali lagi disinilah kita melihat bagaimana Yesus itu membiarkan dirinya itu bergantung pada Maria. Bergantung pada ciptaannya. Ada di bawah asuhan Maria. Tapi kita tidak melihat bahwa ini merupakan sebuah kegagalan. Justru keberhasilan Yesus menuntaskan misi, tugas dan misinya itu merupakan buah yang sangat indah berkat kebergantungannya itu pada Maria. Ya. Karena dia belajar menerima banyak hal dari Maria. Ya. Juga belajar untuk memberi banyak hal untuk Maria. Kesalingan di sana para saudara. Ya. Nah, sekarang kita melihat ini, ya. Dalam Bakti Sejati nomor 18 dan 139. Silakan dibaca. Jadi, apakah kita sudah melihat contoh yang sekian jelas dan terkenal? Masih begitu bodoh untuk mengira bahwa demi memuliakan Tuhan, kita dapat menemukan alat yang lebih baik dan lebih sederhana daripada tunduk kepada Maria, menurut contoh dari putranya. Bakti Sejati 18-139. 18 dan 139. Nanti Dan bisa dibacakan. Apakah kita begitu bodoh untuk mengabaikan para saudara, ya, contoh yang sedemikian jelas di hadapan kita? Bagaimana Yesus itu memperlakukan Maria ibunya, ya. Bagaimana dia itu tunduk kepada Maria, ya. Tunduk dalam arti dia membiarkan dirinya itu di bawah asuhan Santa Perawan Maria, ya. Dan apa yang kita lakukan hari ini di dalam gereja terkait kedekatan kita dengan Maria itu bukan suatu hal yang tanpa dasar. Tapi kita tahu bagaimana Yesus itu memperlakukan Maria, ibunya. Ya. Di hadapan ibunya apa yang dia lakukan? Dia menghargai dan menghormati wanita ini. Dan dengan sangat lantang dan jelas dia mengatakan, siapakah ibuku? Ibuku adalah dia yang melakukan kehendak Bapakku. Dan pada saat itu dia langsung tertuju pada seorang perempuan yang dia tahu yang seluruh hidupnya, sepenuh hidupnya itu menjalankan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya, dan itu adalah Maria. Jadi apakah kita sudah bisa melihat contoh yang sekian jelas dan terkenal ini, para saudara? Ya. Jika pada saat ini kita dalam doa-doa kita katakan, Maria, tolonglah aku, anakmu.
Ya. Maria, bantulah aku anakmu. Ini bukan seruan kita. Ini juga menjadi seruan Yesus pada masa-masa hidupnya. Dia butuh kehadiran perempuan ini. Ya, sejak awal dalam kisah penjelmaan itu dia butuh kehadiran perempuan ini. Dan perempuan ini yang menemani dia sepanjang hidupnya sampai misi itu selesai, tuntas dilakukannya. Jadi itu kurang lebih para saudara ya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang di bawah ini, Bu Felix, ketergantungan di surga. Ketergantungan di surga. Yang paling sempurna dari semua anak terhadap yang terbaik dari semua ibu. Namun kita harus berhati-hati agar ketergantungan ini tidak dipandang sebagai suatu penghinaan atau ketidaksempurnaan dalam Yesus Kristus, tetapi sebagai sesuatu kekuasaan surgawi dan alami yang melampaui pengertian kita. CKA 205. Tentu saja para saudara ya. Ini bukan untuk menghina seolah-olah dalam diri Kristus itu dalam diri Kristus kekuasaan itu tidak ada. Artinya dia tidak bisa melakukan apapun jika Maria itu tidak ada. Nah tentu tanpa Maria, Kristus itu ya sebagai Allah dia bisa melakukan apapun. Bahkan jauh lebih dari apa yang pada saat ini kita tahu dan kita pelajari bagaimana itu terjadi dalam karya keselamatan kita. Jadi ini bagi Montfort jangan kemudian salah dipahami para saudara. Kebergantungan Kristus kepada Maria itu bukan menunjukkan sebuah kelemahan dalam pihak Allah. Ya. Tapi justru ini merupakan anugerah istimewa yang diberikan Allah kepada Maria. Ya. Supaya kita semua bisa melihat dan memandang karunia yang sama. Ya. Jadi semoga kita bisa memahaminya para saudara ya. Supaya kita bisa mempertanggungjawabkan ini ya, terutama dalam praktik penghayatan iman kita setiap hari. Alasan kenapa kita berdevosi atau kenapa kita berbakti kepada Kristus dan menjadikan Maria sebagai sarana yang mengantar kita kepada Kristus itu. Jika kita mencintai Maria, itu karena Kristus itu ada di dalam diri Maria. Ya. Dan Kristus yang kita imani itu merupakan seorang yang sangat mengasihi dan mencintai ibunya, Maria ini. Nah, setiap anak normalnya sangat bergantung pada ibunya. Ya. Ketergantungan kodrati yang membuat seorang anak bisa belajar untuk bertumbuh menjadi seorang manusia. Ketergantungan kepada seorang ibu sebenarnya menghantar dan mempertegas kedirian seorang anak untuk menjadi sungguh manusia. Ini normal para saudara. Ya. Karena bagaimanapun juga setiap makhluk yang hadir ke atas dunia ini itu hadir dari seorang ibu, melalui rahim seorang ibu, lalu kemudian ada di atas muka bumi ini. Sejak awal ketika anak itu lahir, dia menyusu pada susu yang dimiliki oleh ibunya. Dari sanalah dia memperoleh kehidupan. Maka ini yang melukiskan ya para saudara ya tentang bagaimana relasi kita dengan Maria kemudian ya. Demikian pun yang terjadi dengan Yesus. Alasan mendasar Yesus bergantung sepenuhnya kepada Maria oleh karena Yesus mau mempertegas dirinya yang adalah sungguh-sungguh manusia para saudara. Jika kita bertanya kenapa Yesus bergantung pada Maria? Ingat bahwa dalam diri Yesus itu pribadi Allah sungguh-sungguh itu ada di dalam dirinya, tapi juga dia adalah sungguh-sungguh manusia. Kalau tentang Allah yang sungguh-sungguh Allah, tidak bisa kita sangka lagi. Lalu untuk mempertegas kemanusiaan Yesus, kita katakan dia sungguh-sungguh manusia, ya dia bergantung pada Maria. Dia menjadi manusia, dan untuk menjadi manusia
Dia bergantung pada seorang perempuan yang di dalam rahim perempuan ini dia akan hidup, lalu dalam tangan perempuan ini dia akan dirawat, dipelihara, dan dijaga sepenuhnya. Ya. Yesus masuk dalam proses manusia yang sesungguh-sungguhnya. Maka tidak dapat diragukan lagi bahwa sejak masuk dalam rahim Maria, Yesus sudah tergantung sepenuhnya pada Maria. Yang ini saya kira bisa kita pahami para saudara. Ya, kepatuhan Yesus untuk pulang dan hidup di bawah asuhan kedua orang tuanya memiliki dasar yang kuat, yakni supaya di satu sisi Yesus sungguh-sungguh menampakkan kealahan pada saat yang tepat dan kemanusiaan pada porsinya di waktu yang lain. Ini kita berkata, kenapa Yesus menangis? Oh, dia jangan pernah lupa, dia adalah manusia. 2 kali dia menangis dalam Injil itu. Ketika mau memasuki kota Yerusalem, dia menangisi kota itu. Ya. Kemudian ketika dia mendengar bahwa salah seorang kerabat yang sangat dekat dengan dia, saudara dari Marta dan Maria, mati, yakni si Lazarus, dia meneteskan air mata. Ya. Jadi dia menunjukkan kealahannya pada saat yang tepat, dan pada saat yang tepat pula dia menunjukkan kemanusiaannya yang sungguh-sungguh. Dan untuk menunjukkan kemanusiaannya yang sungguh-sungguh itu tadi para saudara ya, dikatakan bahwa dia bergantung pada Maria. Ya. Ketergantungan kepada Maria membentuk Yesus untuk tetap bertumbuh dan berkarya dalam ketersembunyian. Jangan sampai Yesus mengurangi nilai kodrat, salah satunya karena di Yesus tidak mengalami proses yang sesungguhnya. Ya. Jangan sampai. Maka kenapa kemudian dia bergantung? Ya karena itu. Nah, proses menjadi manusia adalah proses bertumbuh. Maka tidak heran jika setiap manusia mesti melalui proses belajar. Ketergantungan Yesus selama 30 tahun bersama Maria adalah proses belajar dan proses bertumbuh. Tidak mengherankan jika rasa kemanusiaan Yesus itu lebih dalam, karena Yesus sungguh-sungguh belajar dan bertumbuh bersama ibunya. Sebagai manusia, rasa kemanusiaannya itu benar-benar sangat menonjol ketika dia mendekati orang-orang miskin, menghampiri orang-orang yang terpinggirkan, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena Maria juga itu ikut membentuk Yesus di dalam proses kemanusiaannya itu. Ya. Ada buah-buah yang kelihatan merupakan hasil dari apa yang diajarkan oleh Maria kepada Yesus. Ya. Nah, para saudara, proses untuk kita juga sekarang sedang dibentuk dalam sebuah proses yang sama. Pembaktian diri yang nanti akan kita lakukan ialah merupakan sebuah proses di mana kita dibawa kembali untuk dibentuk di dalam rahim Maria. Dan inilah momennya, inilah saatnya untuk menyerahkan seluruh diri kita kepada tangan Maria. Membiarkan Maria itu membentuk diri kita dalam proses demi proses dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga jangan takut untuk membaktikan diri. Ya. Jangan takut untuk mempercayakan semua yang kata Montfort kemarin itu. Apa yang kita mau baktikan? Ya, harta rohani kita, harta jasmani kita. Apa yang kita dapatkan pada masa lalu dan apa yang akan kita dapatkan pada masa depan. Dan kita mau menyerahkan semuanya kepada Kristus melalui tangan Maria ini. Inilah proses bertumbuh kita. Proses bertumbuh kita. Maka tidak bisa tidak, kita juga adalah pribadi-pribadi yang harus bergantung pada Maria. Oh, saya bisa melakukannya sendiri. Oh, tentu saja bisa, para saudara. Sebagaimana kalau Yesus juga bisa mengatakan itu, saya bisa melakukannya. Bahkan jauh dan lebih dari apa yang dilakukan oleh Maria sendiri. Tapi inilah bentuk pengosongan diri kita. Inilah bentuk pertobatan kita. Ya. Inilah jalan yang ditunjukkan, yang dibagikan oleh Montfort kepada kita sekalian. Ya, jalan supaya kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang merdeka seperti Yesus. Ya.
Karena itu pilihan untuk mendekatkan diri pada Maria bukan untuk mendekatkan diri pada Maria itu bukan pilihan para saudara ya. Tapi itu merupakan sebuah kewajiban untuk kita sebagai orang Kristiani. Karena kita mau meniru teladan Kristus. Menyerahkan semuanya pada tangan Maria, percaya bahwa Maria bisa membentuk, menjadikan kita seperti apa sebagaimana dia membentuk dan menjadikan Kristus. Ini bukan suatu hal yang mustahil. Maka kuncinya sekarang itu para saudara ada pada kita sekalian. Apakah kita mau menjadi Kristus-Kristus yang lain? Maka menjadi Kristus-Kristus yang lain itu adalah dengan apa? Dengan cara memberikan diri dibentuk di dalam rahim Maria. Memberikan diri untuk dibimbing dan dibentuk sepenuhnya dalam perjalanan hidup kita dengan melihat, meniru teladan-teladan hidup Maria dan menjadikannya juga sebagai contoh yang baik bagi kehidupan kita. Semoga pendalaman kita pada malam hari ini, para saudara, membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa mulai saat ini saya adalah hamba Maria, ya, hamba yang membiarkan diri dibentuk sepenuhnya oleh tangan Maria, ya, karena toh yang dilahirkan oleh Maria adalah Kristus, maka kita sebagai Kristus-Kristus yang lain akan dibentuk dan dilahirkan secara baru, seperti ketika dia membentuk dan melahirkan putranya Yesus Kristus. Pertanyaannya untuk kita, dengan cara bagaimana ketergantungan dalam hidup sehari-hari, dalam relasi kita dengan Maria bertumbuh, dalam hal kekudusan, apakah saya melihat Maria sebagai contoh utama dalam kekudusan itu? Maka untuk bisa kudus seperti Maria, saya mengikuti langkah-langkah yang ditempuh oleh Maria dalam hidupnya. Apakah dalam soal pengalaman, dalam mencintai dan mengasihi dan lain-lain, itu banyak sekali bisa kita temukan para saudara. Nah, oke. Untuk saat ini barangkali ada yang mau bertanya atau mau sharing, boleh. Ya. Silakan para saudara. Saya Pater bisa. Oh iya, silakan. Silakan. Selamat malam Pater, selamat malam semuanya. Malam. Saya refleksi. Baru sadar malam ini Pater. Semua mungkin ini saya secara ini tadi refleksi bahwa Yesus yang sebagai Tuhan atau Allah saja sangat tergantung kepada Maria. Dari sisi manusianya karena dia di dalam rahim Maria. Menyadari selama ini bahwa saya pribadi atau juga anak-anak keluarga betapa sombongnya sebagai manusia karena tidak tahu mengapa harus berdevosi kepada Bunda Maria. Jadi saya juga berharap untuk minta peneguhan, mudah-mudahan kesadaran ini selalu ada di setiap kehidupan sehari-hari. Saya boleh mengungkapkan bahwa kita harus berdoa kepada Bunda Maria tanpa mengetahui bahwa Yesus itu sangat tergantung kepada Maria, yang perlu kita ikuti, yang perlu kita tiru terhadap ketergantungan Kristus, dan kita harus meniru teladan Maria, bagaimana dia sebagai seorang ibu yang menyadari bahwa Yesus itu milik Allah, tetapi dia dengan sepenuh hati mengasuh sebagaimana seorang ibu. Tapi terkadang sebagai seorang ibu juga kami mungkin banyak mengeluhnya, banyak
ngomelnya kalau anak-anak tidak sesuai dengan ini kemauan kita sebagai orang tua. Tetapi mungkin malam ini Pater semoga kami ini semakin sadar sebagai seorang ibu bahwa kami ini hanya debu di bawah kaki Maria, apalagi di bawah Kristus yang sebenarnya tidak ada apa-apanya tanpa Kristus. Jadi terima kasih banyak. Saya tadi langsung ini refleksi untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mohon peneguhan dan juga penguatan sehingga mungkin bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Feli. Seandainya semua orang mengenal rahasia ini, kata Montfort, ya, rahasia yang dia bagikan kepada kita sekalian. Dan seandainya, ini saya ambil contoh dari kehidupan kami sebagai para imam. Karena terus terang para saudara, tidak semua imam itu dia punya devosi yang mendalam pada Maria. Ya. Itu bisa dikatakan gitu ya. Ya tentu alasannya berbagai macam dia tuh ya. Tapi seandainya kalau kita tahu sungguh-sungguh rahasia yang sungguh mendalam ini, kita pasti akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bu Felis tadi itu ya. Betapa bahagianya kita sebagai orang Kristiani yang memiliki Yesus Sang Juru Selamat kita, dan dia memberikan kepada kita seorang ibu yang begitu baik ya, yang mau menjadikan kita sebagai anak-anaknya ya, yang mau mengingatkan kita bila kita melakukan sebuah kesalahan, tapi yang mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah. Gitu. Ya. Ya, inilah tugas kita setiap hari. Bersyukur bahwa pada saat ini kita sudah mulai mengenal Maria. Ya. Tapi mengenal Maria itu harus disertai dengan bagaimana kita menjadikan apa yang dimiliki oleh Maria, hidup di dalam Maria itu juga untuk hidup di dalam diri kita. Itu baru pas, gitu ya. Maka selamat terus berproses ya, Bu Felis, di dalam keluarga. Teruslah mencintai Maria, karena toh Maria tidak akan pernah membawa kita itu jauh dari Kristus yang kita imani. Satu-satunya Tuhan yang kepadanya itu kita bawa semua persembahan dan pemberian diri kita gitu. Oke. Makasih. Itu dari saya. Makasih, Pater. Masih adakah? Romo. Halo. Iya, siapa? Mau sharing. Bu Yuwan. Iya. Okay. Bu Yuwan bisa menampakkan wajahnya sebentar supaya dilihat oleh begini loh, kami yang lain ini memperlihatkan wajah ini supaya kita bisa berinteraksi. Yuk, mari kita membuka kamera semua ini yang ada di sini supaya kita juga tahu ini ada orangnya di balik ini nih ya. Mari. Maaf, lagi ikut Zoom lain juga sih Pater, lagi. Oh. Tapi tidak apa-apa, saya sambil fokus mendengarkan penjelasan Pater. Begini, teman baik saya bercerita, dia baru saja pergi dengan sahabat-sahabatnya yang Protestan ke Belitung. Teman saya ini sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Lalu dalam satu acara, temannya Protestan ini menghina Bunda Maria. Waktu dia cerita tentang Bunda Maria begitu, entah bagaimana si teman Protestan ini mengatakan bahwa jangan menyebut Bunda Maria. Bunda Maria itu berhala, katanya begitu. Maksudnya jangan berdoa pada Bunda Maria. Dikatakan bahwa oleh teman Protestannya bahwa Bunda Maria itu berhala. Lalu dia shock, dia diam, mau protes, mau marah, mau apa. Karena dia sangat mencintai Bunda Maria. Dikatakan bahwa Bunda Maria itu berhala, dia tidak bisa omong, tidak bisa membela diri. Dia hanya diam, berdoa, menangis dalam hati. Dia cerita pada saya sambil menangis. Begitu katanya. Itu jahat sekali itu orang Protestan. Cerita seperti itu. Jadi betapa banyak orang Katolik tidak menyadari. Saya juga baru tahu rahasia ini setelah Pater JJ itu menjelaskan betapa Bunda Maria itu
demikian kita harus mengenal lebih baik Bunda Maria agar kita tahu begitu. Jangankan orang Protestan, orang Katolik aja jarang ada yang sungguh-sungguh mengetahui. Makanya saya bersyukur sekali bisa mengikuti Totus Tuus ini. Itu saja, Romo Cice. Semakin mendalam deposit saya terhadap Bunda Maria. Terima kasih. Makasih Bu Yuwan sharingnya gitu ya. Ini bukan hanya pengalaman teman Bu Yuwan, tapi juga pengalaman begitu banyak kita yang seringkali itu ditodong dengan berbagai macam pertanyaan seperti itu. Ya, benar bahwa bukan hanya orang Kristen yang tidak tahu tentang rahasia ini. Banyak orang Katolik juga itu tidak tahu dan itu sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Mereka mengenakan rosario tetapi sesungguhnya tidak mengerti itu kenapa mereka mengenakan rosario. Karena itu memang tidak salah kemudian kalau ada begitu banyak orang yang menjadikan rosario itu seperti sebuah jimat gitu ya. Karena tidak mengerti gitu. Padahal rosario itu bukan jimatnya orang Katolik ya. Salah kalau mereka melihat bahwa wah ketika pakai rosario itu jimatnya kita itu. Oke, ada lagu yang mengatakan rosario, lambang suci, penakluk setan dan lain sebagainya. Memakai itu tanpa berdoa dan tanpa mengimaninya itu sama sekali tidak ada gunanya, para saudara. Ya, misalnya saudara menggunakan itu, menggunakan rosario kemana-mana. Tapi ketika kita tidak berdoa, itu tidak akan mengatakan apa-apa gitu ya. Maka baik kalau misalnya setelah kita mengikuti Totus Tuus ini, kita toh sudah dibekali gitu ya. Nah, kita sudah punya alasan-alasan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jika misalnya belum, ya kita akan perdalami lagi. Ya. Tapi yang paling penting para saudara, tentang kedekatan dengan Maria, kadangkala memang tidak perlu terlalu berkecil hati jika kita tidak bisa menjelaskannya secara mendetail mungkin. Karena ini menyangkut keyakinan kita. Apa yang kita yakini, barangkali oleh orang lain itu akan dilihat sebagai suatu hal yang tidak biasa. Maka biarlah kita bertumbuh di dalam iman kita dengan cara kita tanpa membiarkan diri itu diganggu atau terusik oleh apapun yang lain yang ada di luar diri kita gitu. Itu. Terima kasih Bu Yuwan. Silakan yang lain. Saya Pater dari Labuan Bajo. Ya, silakan. Masih ada waktu, Pater? Ya. Silakan. Saya kira ini mungkin terakhir ya atau bagaimana? Silakan. Terima kasih, Pater. Selamat malam, Pater dan teman-teman peziarah Totus Tuus. Saya bisa sharing sedikit, Kang? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya adalah salah satu yang berdevosi kepada Bunda Maria karena memang kami sudah masuk di organisasi rohani Legio Maria sejak tahun 2012, ya kurang lebih 10 tahun. Dan dalam salah satu tugas kami adalah mencari anggota dalam rangka supaya semua orang bisa berdevosi kepada Maria. Itu adalah salah satu tugas kami, ya selalu mengajak tetangga, teman-teman, dan juga orang lain, bahkan juga anak-anak sendiri. Namun dalam perjalanan itu, Pater, kami seringkali ditolak ketika kita mengajak untuk masuk, ya kita ditolak. Terkadang orang mengatakan, sama saja. Kita juga devosinya kepada ini, kepada hati kudus Yesus, sama saja, tidak ada bedanya. Dan ketika kita ditolak, ya sebagai manusia, ada perasaan malu, ada perasaan kecewa, ada juga perasaan putus asa. Ini pengalaman. Tetapi
dengan adanya pengajaran yang Pater berikan pada malam hari ini, semoga saja semangat kami untuk tetap mencari anggota, menyebarluaskan devosi kepada Bunda Maria ini, semangat kami tetap teguh, dan kalaupun juga nanti kami ditolak, kami tidak akan kecewa. Itu saja harapan saya, Pater, karena ini tugas ini sudah 10 tahun ini tugas ini berjalan terus, tapi ya ada jatuh bangunnya, terkadang putus asa, terkadang juga tidak berjalan tidak sesuai dengan ya keinginan kita. Tetapi ya pengajaran pada malam hari ini membuat kami diteguhkan, membuat kami tidak takut dan tidak gentar. Terima kasih Pater untuk pengajarannya. Ya, makasih Bu Vin. Saya hanya mau mengomentari sedikit para saudara. Pewartaan Yesus tentang keselamatan itu dia tahu para saudara bahwa akan ada yang menjawab ya dan akan ada yang menjawab tidak. Yang menjawab ya itulah yang kemudian menjadi pengikutnya. Tetapi ada yang lain, saya pernah mengatakan ini minggu lalu mungkin, ada yang lain hanya menjadi penggemar saja. Beda penggemar dengan pengikut. Nanti saya akan berikan tema pengikut dan penggemar ini sebagai bahan rekoleksi untuk persiapan kita untuk menjelang pembaktian diri. Penggemar, mereka mendengar, tetapi kemudian mengatakan, ya sudah, ya cukup begitu saja. Tapi pengikut adalah mereka yang seperti misalnya ketika Yesus itu berjumpa dengan Matius, si pemungut cukai itu. Matius pemungut cukai mendengar Yesus, melihat Yesus, lalu dia meninggalkan segala-galanya, lalu mengikuti Yesus. Dia tidak kembali lagi. Begitu. Penggemar adalah orang-orang ya kurang lebih seperti mereka yang siapa itu ya? Orang-orang seperti Nikodemus ya. Nikodemus ini orang yang sangat mengagumi Yesus gitu ya. Tetapi diam-diam, tapi dia tidak membuat sebuah keputusan. Ya. Nah, jadi pewartaan kita akan menghasilkan atau akan berhadapan dengan jawaban ya dan jawaban tidak. Yesus membiarkan kedua-duanya itu ada, ya. Jadi dia tidak mengabaikan itu. Ketika dia mengatakan, marilah ikutilah aku. Anak muda yang datang kepada dia katakan, Tuhan saya mau mengikuti engkau. Lalu Yesus katakan, oke, pulanglah dan jualah segala milikmu. Lalu ikutlah aku kemudian. Lalu sedihlah hati anak muda itu karena banyaknya kekayaannya. Lalu dia putuskan untuk tidak jadi mengikuti Yesus. Tapi Yesus tetap berjalan terus dengan misinya. Apakah dia kemudian hanya fokus pada mereka yang mengatakan tidak? Oh, tentu saja tidak, gitu ya. Karena dia tahu ada begitu banyak orang yang mengatakan ya juga. Dan barangkali untuk mereka yang saat ini mengatakan tidak, tapi kemudian dalam perjalanan mereka merenungkan, aduh, saya perlu mengatakan ya ini. Hasilnya, Bu Vin, ya barangkali untuk saat ini kita mendapatkan jawaban tidak. Tapi beberapa waktu kemudian akan ada begitu banyak jawaban-jawaban ya oleh karena satu ajakan yang kita sampaikan, ya entah dalam momen apapun. Jadi kita tidak selalu mendapatkan jawaban ya saat ini, tapi ya kemudian itu justru akan beribu-ribu banyaknya oleh karena usaha dan perjuangan yang kita lakukan setiap hari. Entah sebagai legioner atau sebagai apapun itu di dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi semangat terus untuk mewartakan karya keselamatan ini, kabar keselamatan, gitu. Oke, saya kira begitu saja dulu para saudara. Saya kembalikan sekarang kepada moderator Pak Erwin, silakan. Silakan ke moderator Bu Yayu. Bu Yayu, Bu sorry, ya. Bu Yayu, silakan. Ya. Apakah masih sudah cukup ini kita pertanyaan-pertanyaan? Kita lanjutkan saja dengan
pengumuman atau doa penutup. Oh ya, siapa yang belum mengirimkan surat ya? Saya. Sebelum Saya juga Bu Yayu, belum. Bu Kami belum. Caroline. Oh, kalau yang di Labuan Bajo Kami diantar di ke Labuan Bajo mungkin. dikirim ke aspiran saja Bu Feli. Jadi tidak usah dikirim ke ini, ke Bandung. Saya udah Romo, nggak nyampe ya Romo. Udah Bu Caroline. Karena ada Bu Eti Caroline, ada Bu Caroline juga. Saya pikir, wah ini gimana ini? Oke, ya. Bisa dikirim, yang belum kirim sesegera mungkin. Bu Jenny juga sudah tiba, Bu Maria Farida juga sudah ya. Makasih Bu Andriani. Bu Andriani sudah ya Bu Andriani ya? Sudah juga saya kira. Saya lihat fotonya. Sudah terima Romo ya, soalnya Udah. udah. Ya. Ayo, Ya, Mas. udah Bu. Ya. Sudah Romo. Ya, Bu Tinca, makasih sudah. Sudah. Oke, baik, silakan dilanjutkan Bu Yayu. Dilanjutkan. Pak Erwin. Nah, pengumuman atas persetujuan. Pertama, atas persetujuan Romo JJ, semua peserta TTQ Jakarta dalam setiap pertemuan siaran Tutus 3 Jakarta hadir 10 sampai 15 menit sebelum pertemuan dimulai. Bila berhalangan, bisa menghubungi koordinator. Bila tidak hadir tanpa pemberitahuan sebanyak 4 kali berturut-turut, akan ada peringatan dari koordinator. Kedua, Bapak Ibu diberi kesempatan titip intensi doa sebanyak maksimal 5 orang melalui WA grup Tutus Tuus yang akan dibacakan di awal pertemuan. Ketiga, terima kasih kepada Romo JJ yang telah membawakan materi dan kepada Bapak Ibu yang telah bertugas dalam pertemuan hari ini, juga kepada para peserta yang telah mengikuti pertemuan dengan baik. Lanjut, Pak. Kita bertemu kembali dalam ziarah Tutus Tuus tahap keempat, tema keenam. Pengenalan akan Kristus, sang kebijaksanaan yang menjelma. Oh, salah. Tema keenam, kebebasan Yesus Kristus. Pada 11 Juni 2022 pukul 17 sampai 18.45. Total kolektor sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 sebesar 88.024.000. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman atas kerelaan memberikan dengan sukacita untuk biaya pelaksanaan pembagian diri nanti. Kolektor akan berakhir pada 30 Juni 2022, tetapi jika ada yang mau memberikan sebagai donasi dipersilahkan sampai dengan 1 minggu sebelum pembaktian diri. Lanjut. Doa dan berkat penutup, silakan Ibu Deviara. Oke. Perawan Maria yang suci, Bunda penebus dunia, kami memilih Engkau menjadi pelindung dan pembimbing hidup kami. Semoga dengan pengantaraanmu kami berhasil mencapai tujuan hidup kami. Semoga kami dipenuhi dengan terang, kekuatan, kepandaian, dan kerendahan hati. Ya Bunda yang baik, lindungilah kami terhadap roh keangkuhan hati dan terhadap nafsu yang jahat. Semoga kami sanggup untuk menjauhkan segala sesuatu yang membahayakan iman, yang mengaburkan kejernihan pikiran, dan yang mengeruhkan kemurnian hati. Ya Maria, semoga dengan bimbinganmu kami berjalan tak tergoyangkan, melangkah dengan berani dan kokoh, maju dalam kebenaran dan kebaikan, dan makin mengenal Yesus Kristus Putramu. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan Selamanya. Kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita foto dulu ya. On cam. Ya, on cam ya, on cam. Bu Sylvia, Bu Sylvia belum. Pak Henry, Bu Mimi. Ya, Mas. Oke. Cuma satu
slide aja ya. Baik, sudah, kita teruskan lagi. Baik, terima kasih Romo Terima JJ. kasih Romo JJ. Terima kasih Romo JJ. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ya, Ibu sampai semuanya. jumpa minggu depan Terima ya. kasih Pak Minggu Ter, depan, sampai Romo. jumpa. Makasih. Ya, terima kasih. Ya, makasih Sehat-sehat semuanya. semuanya. Ya. Ya, makasih Mo. Jadi Amin. Pak Erwin itu memang tidak ada kemungkinan untuk ke Bandung ya kita semua ini ya. Jadi Ya. tetap nanti di Jakarta pembaktian dirinya gitu. Jakarta Ya. cara Jakarta Karena saja. banyak Oke. ibu-ibu yang berhalangan Mo. Terima kasih Romo pengacaranya. Oke, baiklah. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Ya. Mo. Yuk, Pak Erwin, Terima makasih. kasih ya. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa hari Senin itu hari studi ya. Ya Mo. Oh iya Romo. Makasih. Ya. Ya, makasih Iya. Mo. Oke, selamat malam semua. Malam. Malam Bu Yaya. Selamat malam, sampai Malam jumpa. semuanya. Pamit ya. Pamit ya, saya close ya semuanya ya. Ya. Iya, Sampai jumpa. sampai jumpa minggu depan.